diedarkan aja saya. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin bertanya, jadi ada beberapa kesempatan waktu saya itu memimpin rapat waktu saya itu. Nah, di sana kan saya ya sudah berusaha memberikan memimpin dengan sekemampuan saya. Ya. Tapi ya adalah beberapa audiens yang misalnya main cel lah teknologi itu dan lain-lain lah. Nah, terus. Di sana kan ya saya merasa situasi itu ya dilematis. Kalau kita lanjut terus bicara, ya itu kan cuek aja. Tapi kalau ditegur nanti malah negatif ke kitanya. Ini junior atau ya selevel gitu. Itu gimana cara masih yang mengembalikan atensi ya? Oke, boleh. Masih. Sama-sama. Saya langsung jawab dulu, nggak apa-apa? Oke. Dapat kesempatan ngampahan ya untuk berbicara di depan umum. Terus kenapa audiensnya tuh nggak ngasih atensi ke saya? Kesel banget bercerita. Ya orang kalau misalnya, aku mau cerita. Sok aja cerita. Aku mau dapet ini loh. Terus, iya aku begini. Ya kita apa lagi? Jangan teman bicara kita. Kira-kira gimana? Sakit hati kan? Nah makanya itu sebetulnya gini sih. Nah, makanya ini pelajarannya. Komunikasi itu sebenarnya belajar hidup, belajar bersosial. Kayak tadi, kalau kita mau didengarkan, dengarkan dulu orang lain. Nah mungkin bisa jadi, saya bukan nggak menyalahkan kapan. Mungkin ini bisa jadi teman kita ya. Kita coba ketika ada orang cerita, orang berbicara, dengerin dulu. Jangan langsung salah, jangan langsung itu. Anak-anak zaman sekarang itu sedikit kurang asem. Kurang asem itu berarti jadi kita tuh anak-anak misalnya kadang-kadang suka kurang ajar. Sering banget orang tua tuh ngomong kita. Kalau anak-anak zaman dulu dikasih tahu tuh nurut, ya nggak? Kan didengarkan dulu, nggak pernah mau melawan. Meskipun mereka nggak setuju misalnya, tapi nggak langsung disampaikan dengan cara. Apalagi dengan orang yang lebih tua, ini ya. Apalagi terus teman. Sebenarnya yang sering tidak enakan itu adalah justru malah teman sejawat itu. Kita nyimpan dendam di dalam hati, tapi nggak sampaikan seperti yang tadi. Akhirnya enak, tapi mau sampaikan nggak sampai akhirnya udah sama mungkin kayak kapan sudah berusaha untuk menegur atau sudah berusaha untuk action melawan kenapa belum atau mendiamkan saja kondisinya belum pernah. Akhirnya dibiarkan aja cewek-cewek mengalir gitu ya. Nah berarti kan apa? Mungkin kamu pertama, sorry ya, bisa jadi mungkin diri kitanya belum menjadi pendengar yang baik. Seorang pembicara yang baik juga seorang pendengar yang baik. Mudah kok filosofinya itu. Saya sebenarnya di slide terakhir itu ada dua filosofi dalam public speaking atau berbicara. Yang pertama itu mulutmu harimau, hati gitu. Ini keren banget. Anugerah Tuhan yang luar biasa. Tulisan juga sama. Berapa kita hati banget. Gara-gara ini orang bisa sakit hati dari tubuh kita. Gara-gara ini orang bisa bahagia. Gara-gara ini orang bisa sedih. Yang kedua tadi, dua telinga, satu mulut. Sebelum kita jadi berbicara, dengarkan dulu orang lain. Kalau kita jadi pendengar yang baik, insya Allah orang lain mau dengar kita. Terus yang kedua, berarti indikasinya tadi sama orang. Kalau belum berbicara apa-apa, mungkin karena tidak enakan teman sejawat. Nah, kalau gue sampaikan nanti dia musuhin gue. Ya, ada yang punya perasaan gitu? Enaknya gimana ya? Kalau kan bahasa Jawanya tuh ewu pakai ewu. Jadi akhirnya semua terbiasa dengan itu dan akhirnya kita nggak pernah terus dihargai. Coba kalau kita sudah memahami orang lain belum paham sama kita, pahamkan orang lain tentang diri kita. Mohon maaf, saya ingin menyampaikan sesuatu dan ini penting buat teman-teman. Sampaikan itu, kasih tahu. Tolong masih simpan dulu, please. Gak apa-apa kita ngomong, gak ada masalah kok.
Kalau saya tadi nih sekarang teman-teman ribut, saya pasti akan bilang, mohon dengarkan saya dulu. Saya akan mohon. Pasti benar, gak apa-apa, gak ada masalah. Ini harus disampaikan dan saya gini, kalau kita punya informasi baik ya disampaikan, kita dosa. Sampaikan. Kita tahu bahwa sikap yang menghargai orang lain itu baik buat dia gitu. Kita gak nyampe, kita ngebiarin teman-teman kita yang kita sayangi tetap dalam keadaan kayak gitu, dosa. Jangan biarkan. Kasih tahu dulu, kalau misalnya udah nggak bisa dikasih tahu ya, berarti kita apa boleh buat? Kita nggak, ya mungkin bisa apa ya? Bisa treatment yang lain. Boleh minta tolong teman, diajak ngobrol, dan itu diajak ngobrol lebih serius lagi, bukan di depan forum, tapi buat teman. Karena kalau misalnya sudah dengan misalnya nanti harus membahas mengevaluasi, itu nggak baik disampaikan di depan forum. Sama saja merendahkan orang lain. Nggak dengan cara, COC lagi udah tua masih main COC gitu. Di depan forum dan semua teman-temannya lihat, kira-kira gimana? Ya sakit hati. Selama ini yang kita nggak kuasai adalah bagaimana cara kita menyampaikan dan memahamkan orang lain tentang apa yang kita pahami, enggak? Ya, kepala kita sama nggak? Sama nggak? Enggak lah, coba aja ukur sendiri lah ya. Masih beda berapa mili gitu. Enggak, maksudnya isinya beda. Makanya dipahamkan orang lain. Makanya orang-orang pemikir itu suka pernah di pikirannya akhirnya nulis supaya orang lain juga paham apa yang dia pahamin sekarang gitu. Lagi stres nih, nulis baca dong. Nggak stres, maksudnya banyak yang di sini harus disampaikan. Ketika jadinya orang lain paham tentang pemikirannya. Gitu. Kalau nggak begitu seharusnya seperti itu. Karena selama ini kita cuma membiarkan aja kondisi kayak gitu. Akhirnya kita yang tadi gondok sendiri karena nunggu ya. Oh udahlah nanti juga dia ngerti sendiri. Apa nantinya? Ada jaminan? Ya. Karena kalau kita nggak coba, dia akan begitu terus kan? Bisa jadi begitu terus. Mungkin bisa sadar, tapi berapa persentasenya? Dicoba dulu untuk disampaikan yang tadi. Itu kuncinya tadi. Bantulah pahami beliau untuk memahamkan apa yang kita maksud. Ceritakan dengan bahasa yang baik. Ketika beliau tadi, tolong teman-teman, acara sudah mau dimulai. Kenapa sudah mau dimulai? Tolong alat komunikasikannya di silent terlebih dahulu, jangan disimpan. Soalnya hal ini penting dan kita harus bahas. Pertama, waktu kita harus ada tip, kita hanya punya waktu 2 jam saja. Jadi mulai. Silakan MC mulai. Pasti mau kok juga. Kalau kita nyampe ini dengan cara yang baik. Karena selama ini, woi, gitu kan kalau kita, ya nggak? Woi, masukin dulu dong handphonenya. Padahal sebetulnya kampus itu adalah tempat simulasinya kita. Buat nanti kita ketika nanti sudah berkeluarga, bekerja, bersosial di masyarakat. Mungkin nggak kayak gitu waktu di balai desa ada yang lagi main COC terus kita bilang, woi, bawa bapak, woi, simpan dulu handphonenya pak. Nah mungkin kan, masih kita sampaikan dengan cara yang baik. Belajarnya dari kuliah ini. Itu sih kalau dari itu. Kurang? Ada yang mau nambahin? Boleh. Ada yang mau nambahin? Kamaran cukup? Serius? Mau dicoba untuk disampaikan ke temannya, berani sekarang? Berani ya? So, siapa temannya Kamaran? Kamaran sendiri sini? Sendiri? Oh enggak ada temannya. Kalau ada temannya saya mau tolong awasin. Lihatin dia bener nggak nyampein itu nanti ketika rapat. Saya soalnya nggak bisa ikut Kamaran terus kan.